Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam materi kita pembelajaran pendidikan agama Katolik, materi 16 yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kita mengawali terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putramu adalah pemenuhan janjimu kepada umat manusia. Semoga melalui pelajaran ini kami mampu memahami perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, pernahkah anak-anak mendengar kata peribahasa atau membaca peribahasa? Tentu pernah. Contoh peribahasa yaitu air susu dibalas dengan air tuba. Maksud dari peribahasa ini adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kemudian, air dicencang tiada putus. Maksud dari perumpamaan itu adalah bahwa dalam sebuah keluarga tidak akan tercerai-berai hanya karena perselisihan. Perselisihan tidak akan berkepanjangan, yang akhirnya mereka akan berbaikan kembali. Peribahasa selanjutnya yaitu sambil menyelam minum air. Maksud dari peribahasa ini adalah orang yang mengerjakan pekerjaan sambil mengerjakan pekerjaan lainnya, atau seseorang mengerjakan dua pekerjaan dalam satu masa atau sekaligus. Nah, ini adalah contoh-contoh peribahasa. Masih banyak lagi, yaitu pantun, peribahasa, dan perumpamaan. Selain pantun dan peribahasa, juga pada masyarakat zaman dulu sering menggunakan cerita-cerita rakyat. Seperti contoh berikut ini. Mari kita simak video animasi tentang Cindelaras. Ada sebuah kerajaan yang damai dan makmur bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bijaksana. Ia memiliki permaisuri yang baik hati dan seorang selir. Selir selalu merasa iri pada permaisuri. Suatu hari, ia berpura-pura sakit dan berkata kepada raja, "Pusing sekali rasanya kepalaku ini. Badanku juga terasa panas. Ini pasti karena permaisuri telah meracuniku." Raja sangat marah kepada permaisuri. Ia kemudian memberikan perintah kepada patih kerajaan untuk membunuh permaisuri. Padahal saat itu permaisuri sedang mengandung. Patih kerajaan tidak tega jika harus membunuh permaisuri. Dia meninggalkan permaisuri di hutan dan berharap agar permaisuri dapat bertahan hidup sendirian. Waktu telah berlalu. Kini, permaisuri telah memiliki seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Anak itu bernama Cindelaras. Mereka berdua pun hidup dengan bahagia. Suatu hari, Cindelaras melihat seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Ia pun mengambil telur tersebut dan membawanya pulang. Ia sangat senang saat telur tersebut menetas. Ternyata itu adalah telur ayam jago yang gagah dan tangguh. "Ibu, siapakah ayah kandungku?"
Tanya Cindelaras kepada ibunya suatu hari. Ibunya pun bercerita bahwa ayahnya adalah Raja Jenggala. Ia sendiri sebenarnya adalah permaisuri yang telah difitnah oleh selir, sehingga diusir dari kerajaan. Kerajaan Jenggala sedang mengadakan perlombaan sabung ayam. Ini adalah kesempatan bagi Cindelaras untuk bertemu ayahnya. Ia pun ikut serta dalam perlombaan. Raja menerima kabar tentang kehebatan ayam jago milik Cindelaras. Cindelaras pun diundang ke kerajaan. Raja ingin mengadu ayam jago miliknya dengan ayam jago Cindelaras. Raja berjanji akan memberikan setengah kekayaannya jika Cindelaras bisa menang. Namun jika Cindelaras kalah, Cindelaras akan dihukum. Cindelaras menerima tantangan raja. Ia yakin ayamnya tidak akan kalah. Benar saja, ayam jago Cindelaras menang. Lalu keajaiban terjadi. Ayam jago Cindelaras bisa berbicara. Cindelaras adalah anak dari Raja Jenggala, teriak ayam jago. Kemudian ayam jago menceritakan semua kejahatan selir. Raja yang menyesal akhirnya menjemput permaisuri dan memintanya tinggal kembali di kerajaan. Setelah Cindelaras dewasa, ia dinobatkan sebagai Raja Jenggala, sedangkan selir yang jahat dihukum atas semua perbuatan. Setiap perbuatan jahat pasti akan ketahuan dan memperoleh balasan yang setimpal. Anak-anak terkasih, setelah kita menyimak cerita rakyat, yaitu tentang Cindelaras, apa pesan yang mau disampaikan dalam kisah tadi? Masyarakat pada zaman dahulu sering menggunakan cerita rakyat, pantun atau perumpamaan untuk menyampaikan sebuah ajaran atau pesan. Selain menyampaikan ajaran atau pesan, juga digunakan untuk menyindir atau menasehati orang secara tidak langsung, sehingga orang itu tidak merasa tersinggung. Semuanya ini dilakukan agar mudah diingat dan dipahami oleh pendengarnya. Dengan demikian, orang yang mendengar itu tidak merasa ditegur atau merasa dinasehati, tetapi dengan sendirinya mengambil makna pesan dari cerita rakyat itu untuk hidupnya sendiri. Yaitu seperti Cindelaras tadi, bagaimana kita menyimak apa pesannya, yaitu supaya kita tidak merasa iri hati kepada orang-orang yang di sekitar kita. Anak-anak terkasih, demikian juga Yesus dalam mengajar, murid-muridnya sering menggunakan perumpamaan. Yesus mewartakan kerajaan Allah yang berbeda dengan kerajaan dunia. Yesus menegur orang-orang dengan menggunakan perumpamaan. Dan juga dalam mengajarkan tentang kerajaan Allah, juga Yesus menggunakan perumpamaan. Perumpamaan apakah yang dibuat oleh Yesus dalam mengajarkan tentang kerajaan Allah? Mari kita simak atau kita tonton video berikut ini. Anak-anak terkasih, mari kita simak dan kita tonton video tentang Yesus mengajarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan tentang kerajaan pengampunan. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Selamat menonton. One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Did I? "How often should I forgive someone who sins against me? 7 times?
Jesus said, "No, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, "The kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1 million was brought in. $1 million, please. The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait, please. But the servant begged the king, 'Please be patient with me, and I will pay it all.' Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. Hi? Come here, you. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait, please. His fellow servant begged for a little more time. He said, 'Be patient with me, and I will pay it.' No. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, 'You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?' Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, 'That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart.'" Anak-anak terkasih, setelah kita menyimak dan menonton tentang perumpamaan Yesus, apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan, sehingga mudah dipahami oleh para pendengarnya. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dalam mengajarkan tentang kerajaan Allah? Supaya orang-orang yang mendengar ataupun agar pewartaannya dan ajarannya dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para pendengarnya. Mungkin kalau kita atau Yesus mengajarkan hanya dengan kata-kata, sangat membosankan. Sama dengan kita kalau dinasehati, lalu dibuat sebuah contoh, peribahasa, cerita, akan lebih mudah kita tangkap apa maksud dari nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Demikian juga Yesus menyampaikan dengan perumpamaan tadi. Kita lihat beberapa contoh-contoh perumpamaan Yesus selain dari video yang kita tonton tadi. Misalnya perumpamaan tentang seorang penabur. Pesan yang mau disampaikan dalam perumpamaan ini adalah bahwa dalam menegakkan kerajaan Allah, betapapun kita mengalami banyak kegagalan, tetapi karya Allah itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan oleh manusia. Maka kita diajak untuk bisa menjadi tempat bertumbuh dan berkembang firman Allah sehingga berbuah. Contoh perumpamaan lainnya yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan ini menggambarkan tentang kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah itu seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri, seperti para petani menabur benih.
Petani tidak akan mengetahui kapan ia berakar, kapan ia keluar bunganya ataupun berbuah. Demikian juga tentang kerajaan Allah. Yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Apa pesan yang mau disampaikan? Yaitu tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama. Dan yang baik dengan penuh kasih kesabaran mendorong orang-orang yang jahat itu menjadi baik atau menjadi bertobat. Contoh yang selanjutnya yaitu perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Perumpamaan ini menyampaikan bahwa hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya seseorang harus berani meninggalkan segala-galanya. Inilah beberapa contoh-contoh perumpamaan Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Baiklah anak-anak terkasih, Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia, di mana kerajaan Allah adalah kerajaan di mana cinta kasih, ada damai, sukacita, damai sejahtera, penuh keadilan dan kasih sayang, kebaikan dan kerajaan yang berkehendak untuk menyelamatkan semua orang. Pewartaan Yesus Kristus yang sentral adalah kerajaan Allah, di mana Yesus datang ke dunia untuk memaklumkan kerajaan Allah. Ketika Yesus mengajarkan kerajaan Allah, yang menjadi pendengarnya adalah orang-orang sederhana. Nah, supaya pengajaran Yesus itu mudah dipahami oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu, Yesus menggunakan perumpamaan. Pewartaan Yesus dengan kata-kata melalui perumpamaan sungguh-sungguh mudah dimengerti sehingga membawa sukacita dan damai sejahtera bagi mereka yang mendengarnya. Sekarang pertanyaannya bagi kita, sebagai murid Yesus, apakah kita juga turut mewujudkan suasana kerajaan Allah, turut mewartakan suasana kerajaan Allah melalui kata-kata dan ucapan kita? Mampukah kita melalui perkataan-perkataan kita untuk mewartakan kerajaan Allah? Bagaimanakah caranya kita ikut mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata? Caranya adalah berbicara yang membuat suasana atau menciptakan suasana penuh damai, sukacita, baik di dalam keluarga, masyarakat, di sekolah, ataupun dimanapun kita berada. Cara yang kedua adalah jika kita menegur seseorang atau menasehati, gunakanlah dengan kata-kata yang sopan atau peribahasa ataupun cerita-cerita rakyat. Bukan dengan sikap emosi atau menggunakan kata-kata yang kasar atau yang tidak pantas. Jika kita dapat melakukan
menegur seseorang atau menasehati seseorang atau berbicara yang menciptakan suasana damai, maka kita termasuk mewartakan kerajaan Allah. Melalui pewartaan Yesus, kerajaan Allah akan tercapai di dunia ini lewat kita semua pengikut-pengikut Yesus. Terima kasih anak-anak terkasih. Mari kita tutup dengan doa spontan secara masing-masing. Shalom, sampai jumpa minggu depan.